Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Satu Samuel 17 ayat 47. Semua orang yang berkumpul di sini akan tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang ataupun lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dalam masa-masa Advent, pertanyaan yang sering dilontarkan dalam setiap perenungan kita dalam penantian Kristus. Pertanyaannya, apakah kita membutuhkan Tuhan? Apakah ada kerinduan yang mendalam, yang teramat sangat bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua sebagai jemaat Kristus, merindukan kedatangan Tuhan? Dan seberapa butuhnya kita akan pertolongan Tuhan? Pertanyaan tentang seberapa butuh itu perlu menjadi perenungan yang mendalam dalam masa-masa Advent ini. Sama seperti orang yang hampir tenggelam, yang betapa membutuhkan udara ketika air sudah melewati hidungnya. Tentu dia membutuhkan udara. Adakah kerinduan kita seperti itu? Atau seperti tentara yang sudah terjepit ketika terkepung, tetapi sudah dapat berita bahwa pertolongan akan segera datang. Akankah kita mau berjuang sampai tiba datangnya pertolongan itu? Gambaran tentang kebutuhan akan pertolongan Tuhan. Bahkan dalam nas kita hari ini digambarkan tentang cara Tuhan menolong. Ternyata tidak seperti digambarkan atau digambaran pikiran banyak orang. Seperti Saul dan bersama tentaranya yang sudah tidak ada jalan lain ini. Sudah sangat lemah sekali. Karena apa? Tidak ada yang bisa mengalahkan Goliat. Kita akan kalah. Tapi ternyata Tuhan punya seorang remaja bernama Daud yang akan mengalahkan Goliat. Di luar logika dari seorang raja dan para tentara. Daud yang hanya ingin mengantarkan makanan untuk abang-abangnya, tetapi melihat ternyata ada seorang penghina, penghujat yang menghina Tuhan dari tentara Filistin, bahkan menghina Allah Israel. Dan Daud dipilih Tuhan, itu dipakai menyatakan kemuliaan Tuhan. Ternyata Tuhan menyatakan kemuliaannya, pertolongannya, bukan memakai kekuatan panah atau pedang, bukan memakai kegagahan tentara yang gagah, yang lebih besar dari Goliat. Tidak. Tuhan hanya butuh siapa yang mau dipakai menyatakan kemuliaannya. Dan pertolongan Tuhan ternyata datang dari seorang Daud. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau engkau hari ini menantikan pertolongan Tuhan atau merindukan kehadiran Tuhan, percayalah bahwa pertolongan Tuhan atau kehadiran Tuhan itu lebih dari cukup. Terlebih lagi ketika Daud memilih untuk memuliakan nama Tuhan. Dia berkata kalau Goliat datang membawa pedang, membawanya, tetapi Daud datang hanya membawa nama Tuhan. Dengan suatu keyakinan bahwa semua orang akan tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang ataupun lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Tuhan bisa balikkan keadaan. Tuhan bisa aturkan segala sesuatu. Bahkan yang kelihatannya buruk atau yang dirancangkan orang lain buruk kepada kita, Tuhan bisa jadikan itu mendatangkan kebaikan buat kita. Oleh karena itu menantikan pertolongan Tuhan. Berarti kita harus tetap dalam sukacita, Bapak Ibu.
sukacitalah selalu di dalam Tuhan, supaya tetap teguh bahwa pertolongan Tuhan itu adalah karena kemurahannya, karena kesetiaannya, dan karena kemuliaannya. Oleh karena itu menantikan pertolongan Tuhan, merindukan Tuhan, berarti kita juga mau masuk dengan sukacita ke dalam kemuliaan Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kita yang perlu berubah untuk mengarah kepada Tuhan. Dan sebenarnya kisah Daud ini adalah profetik atau nubuatan tentang Kristus. Ketika Israel berpikir bahwa Tuhan akan menolong dengan kedatangan Mesias yang mengembalikan dan memulihkan kerajaan Israel, tapi Tuhan pakai dan Tuhan menjadi manusia justru untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Dan itulah kehadiran Yesus bagi dunia ini, bukan? Mereka yang menantikan Mesias sebagai raja yang gagah yang seperti Daud, tetapi dia datang dalam Yesus Kristus dan menjadi korban tebusan. Supaya kita tahu, pertolongan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Dan sudah saatnya dalam masa penantian ini, di hari ini kalau kita menantikan pertolongan Tuhan dan kita tahu Kristus akan datang, lebih baik kita menanti dengan sukacita dan masuk dalam kemuliaan Tuhan, supaya rancangan Tuhan saja yang bekerja dalam kehidupan kita. Bersukacitalah selalu dalam penantian. Ingat, Tuhan mengasihi kita. Shalom.